Assalamualaikum Mbak Dayat. Waalaikumsalam, Siska. Bagaimana kabarnya siang hari ini Pak? Alhamdulillah Bu, luar biasa, sehat walafiat. Sehat ya Pak ya. Baik Pak, sebelum kita melakukan kegiatan coaching, saya akan menyampaikan beberapa pertanyaan yang sesuai dengan rubrik. Pada saat ini antara coach dan coachee akan saya nilai sesuai dengan rubrik penilaian. Apakah sudah sesuai dengan alur tirta? Apakah belum? Kemudian bagaimana Bapak memberikan pertanyaan berbobot pada coachee dan bagaimana respon coachee atas pertanyaan yang diberikan oleh coach. Prinsip coaching yang harus kita perhatikan yang pertama yaitu kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi. Itu yang harus diperhatikan ya Pak. Baik, untuk pertanyaan yang pertama, kompetensi apa yang akan Bapak kembangkan pada coaching kali ini? Itu yang saya ingin kembangkan kompetensi dari presence, kemudian mendengarkan aktif, dan mengajukan pertanyaan yang berbobot. Baik, untuk pertanyaan kedua, kompetensi mana yang akan Bapak kembangkan secara spesifik yang ingin diobservasi? Kompetensi saya ingin menemukan solusi dari permasalahan dari coach saya dan dapat menyelesaikan permasalahannya sendiri. Oke. Untuk yang terakhir, pertanyaan yang terakhir ini Pak, indikator yang bagaimana yang ingin dikembangkan oleh Bapak dalam proses coaching hari ini? Itu tentang pertanyaan yang berbobot yang akan saya sampaikan nanti kepada coach saya. Baik, demikian Pak ya pertanyaan untuk pra observasi. Silahkan Bapak melakukan kegiatan coaching kepada coachee. Baik Bu, terima kasih. Sama-sama Pak. Assalamualaikum Pak Dayat. Waalaikumsalam Bu Eka. Bagaimana kabarnya hari ini Pak? Alhamdulillah baik Bu. Baik. Pak Dayat, Ya, boleh tidak saya meminta waktunya sebentar? Boleh, monggo silakan. Begini Pak, saya mau bercerita tentang apa yang saya alami tadi ketika pelaksanaan supervisi oleh pengawas Pak. Oh, mau cerita apa Bu? Monggo silakan. Begini Pak, saya tadi baru saja mendapatkan teguran dari kepala sekolah yang menerima laporan dari pengawas sekolah yang melakukan supervisi saat saya mengajar Pak. Pengawas sekolah yang melakukan supervisi tampak keberatan ketika saya mengajar tanpa buku teks. Oh, begitu Saya ya Bu. mengajar dengan memanfaatkan sumber-sumber belajar lainnya. Ketika diingatkan pengawas tersebut, saya menyampaikan jika saya tetap mengacu pada kurikulum walaupun tidak menggunakan buku teks. Pengawas tersebut nampaknya tersinggung dan memberikan laporan tentang hal ini kepada kepala sekolah Pak. Oh, gitu ya Bu ya. Iya Pak. Kira-kira hambatan apa yang menyebabkan Bu Eka tidak menggunakan buku teks? Jadi saya sudah terbiasa mengajar dengan cara tersebut dan materi yang saya ajarkan sudah saya kuasai Pak. Menurut Bu Eka, apa kelebihan yang dirasakan Ibu saat Ibu tidak menggunakan buku teks? Jadi saya merasa lebih bebas dalam menyampaikan materi dan hal tersebut adalah sebagai implementasi dari Merdeka Mengajar Pak. Kalau yang boleh tahu, pada saat mengajar Bu Eka menggunakan sumber belajar apa? Saya menggunakan sumber belajar dari internet seperti video pembelajaran dari YouTube Pak, kemudian artikel ilmiah dari internet seperti itu Pak. Menurut Bu Eka, apa yang menggunakan buku teks dapat menghambat eksplorasi murid? Kalau saya pikir-pikir kembali nih Pak, penggunaan buku teks tidak akan menghambat eksplorasi murid, bahkan bisa menjadi memperkaya referensi murid dalam mengeksplorasi materi pembelajaran. Ya, saya setuju dengan Bu Eka. Semua bisa kita jadikan sumber belajar ya Bu. Ya, Pak. Semakin banyak kita gunakan, semakin baik pula. Nah, jadi sekarang apa rencana Bu Eka untuk menyelesaikan masalah tersebut? Yang pertama Pak, saya akan menghadap kepala sekolah untuk menyampaikan permohonan maaf karena saya telah membuat kecewa Bapak pengawas
kalau memang memungkinkan, saya ingin bertemu langsung dengan Bapak Pengawas supaya masalah ini bisa selesai dan tidak menimbulkan salah paham yang berkepanjangan, Pak. Kira-kira apa yang akan Bu Eka sampaikan kepada Bapak Pengawas? Jadi Pak, yang akan saya sampaikan, saya akan mengatakan bahwa saya akan mengajar menggunakan banyak sumber belajar, diantaranya buku teks, internet, video pembelajaran dengan tujuan supaya murid-murid dapat mengeksplorasi materi dengan merdeka. Bagus sekali rencana Ibu Eka tadi. Mudah-mudahan berhasil ya Bu ya. Ya Pak, saya berkomitmen. Ya Pak. Nah, ngomong soal komitmen apa yang Bu Eka rencanakan berikutnya? Saya berkomitmen untuk selalu membuat rencana pembelajaran yang menggunakan banyak sumber belajar untuk eksplorasi materi sehingga murid-murid saya dapat menjalankan merdeka belajar, dan saya akan membuat murid-murid saya senang kegiatan eksplorasi materi tanpa ada unsur paksaan. Akan saya serahkan pemilihan sumber belajar pada murid-murid saya, Pak. Wah, sangat bagus sekali Bu Eka tadi ya. Ya. Saya sangat mendukung Bu Eka. Mudah-mudahan semua berjalan dengan lancar ya Bu ya. Ya Pak, terima kasih Pak ya atas waktunya. Kemudian juga sharing, saya bisa sharing sama Bapak. Baik. Saya sekarang lebih lega Pak. Mudah-mudahan kita semua bisa menjadi guru yang selalu dirindukan oleh murid-murid ya Pak. Betul, itu yang sangat kita harapkan. Ketika kita sangat dirindukan oleh anak-anakku, pasti pembelajaran akan sangat baik sekali. Ya, terima kasih Pak atas Sama-sama Bu. waktunya. Yo. Assalamualaikum Pak Dayat. Waalaikumsalam Bu. Pak Dayat sudah melakukan coaching dengan Bu Eka tadi ya. Ya Bu. Baik, sebelum penutupan saya akan memberikan beberapa pertanyaan kepada Bapak. Yang pertama, apa saja yang telah Bapak lakukan pada saat coaching terkait indikator ketercapaian yang diinginkan? Sudah melakukan kegiatan coaching tadi dengan menggunakan alur tirta Bu, yaitu tujuan, identifikasi, rencana aksi, dan tanggung jawab. Baik Pak, menurut saya sebagai observer, coaching tadi yang sudah Bapak lakukan sudah berjalan dengan sangat baik dan sesuai dengan alur tirta. Dan Pak Dayat sudah berusaha menggali dengan memberikan pertanyaan kepada Puji, Bu Eka ya, sehingga Bu Eka bisa menemukan solusi dari permasalahan. Dan coaching ini sudah dilakukan sesuai dengan prinsip coaching, Pak. Baik, untuk pertanyaan selanjutnya, Pak. Ini pertanyaan terakhir. Kompetensi apa lagi yang ingin dikembangkan oleh Bapak berdasarkan kegiatan coaching yang barusan Bapak lakukan? Itu dengan cara memahami alur tirta, ya, prosesnya tirta, sehingga saya dapat melakukan kegiatan coaching dengan lebih baik lagi Bu, seperti itu. Iya Pak Dayat. Demikian ya Pak ya. Semoga kita bisa melakukan kegiatan coaching yang lebih baik lagi. Baik Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Siska. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu Eka. Bagaimana kabarnya hari ini, Bu? Alhamdulillah sehat Bu. Baik, sebelum kita melakukan coaching, saya akan menyampaikan beberapa pertanyaan sesuai dengan rubrik ya, Bu. Iya. Pada saat ini antara coach dan coachee akan saya nilai sesuai dengan rubrik penilaian. Apakah sudah sesuai dengan alur tirta apa belum? Kemudian bagaimana Ibu memberikan pertanyaan berbobot pada coachee dan bagaimana respon coachee atas pertanyaan dari coach. Berikutnya, prinsip coaching yaitu kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi. Pertanyaannya ya, yang pertama yaitu kompetensi apa yang akan Ibu kembangkan pada coaching kali ini? Baik Bu Eka, kompetensi yang akan saya kembangkan yaitu present, pendengar yang aktif, dan memberikan pertanyaan yang berbobot. Baik.
Kemudian yang kedua, kompetensi mana yang akan Ibu kembangkan secara spesifik yang ingin diobservasi? Ya, saya ingin Kuci menemukan solusi dari permasalahannya, Bu. Baik. Kemudian indikator yang bagaimana yang ingin dikembangkan oleh Ibu dalam proses coaching kali ini? Saya mengembangkan di pressionnya dan pertanyaan berbobot. Demikian dulu ya Bu, pertanyaan pra-observasi. Silahkan Ibu melakukan kegiatan coachingnya kepada coaching. Baik, Bu, terima kasih. Ya. Selamat sore Bu Siska. Selamat sore Pak Dayat. Bolehkah saya berbincang-bincang dengan Ibu? Tentu boleh, silahkan Pak. Apa ada yang bisa saya bantu? Gini loh Bu, siswa saya itu akhir-akhir ini itu sangat sulit konsentrasi dalam belajar Bu. Mereka itu sering melamun di dalam kelas dan kurang antusias dalam belajar Bu. Oh, begitu. Yang saya tangkap dari nada bicara Bapak serta ekspresi Bapak, sepertinya Bapak khawatir. Apakah betul seperti itu, Pak? Betul Bu. Memang saya mau bicara dengan Ibu supaya lebih menyiapkan diri saya. Oh, menyiapkan diri ya Pak ya. Menyiapkan diri seperti apa ya maksudnya? Menyiapkan diri tentang konsep materi supaya siswa lebih semangat di kelas, karena ada beberapa siswa kelas 5 yang kurang semangat di dalam kelas Bu. Oh, jadi Bapak khawatir tentang kurangnya semangat siswa di kelas. Apa yang sudah Bapak coba lakukan sejauh ini? Saya mencoba memberikan tugas yang lebih menarik, memberikan ujian, dan bahkan mencoba pendekatan personal dengan mereka. Tapi tetap saja mereka masih terlihat kurang tertarik. Menarik. Mungkin kita bisa coba beberapa pendekatan lain. Pertama, seberapa jauhkah Bapak menggali lebih dalam alasan dibalik kurangnya semangat mereka? Saya sudah bertanya alasan mereka Bu. Sempat bermain di rumah dan karena pulang sekolah mereka langsung madin dan mengaji sampai malam. Akhirnya di dalam kelas mereka suka bermain Bu. Seperti itu. Apakah ada masalah pribadi yang sedang mereka hadapi? Sepertinya mereka kurang perhatian terhadap putranya Bu. Orang tuanya ini kurang perhatian terhadap anak-anak ini Bu. Jadi uang saku mereka itu mulai dari 20 sampai 50 ribu. Apa mungkin ada materi pelajaran yang sulit mereka pahami? Nah, kalau yang itu Bu, saya belum sempat menanyakan hal itu kepada mereka secara mendalam Bu. Mungkin saya perlu meluangkan waktu untuk berbicara dengan mereka satu persatu. Wah, itu ide bagus Pak. Selain itu, kita juga bisa melibatkan siswa dalam merencanakan kegiatan pembelajaran. Oh iya Bu, saya pernah ya, itu belum mencoba. Mungkin mereka akan lebih tertarik jika mereka merasa memiliki peran dalam pembelajaran. Selain itu, kita juga bisa mencoba metode pembelajaran yang lebih variatif, misalnya gitu ya, menggunakan permainan atau proyek berkelompok. Dengan begitu, suasana belajar mereka akan menjadi lebih menyenangkan dan siswa tidak merasa bosan seperti itu. Pak Dayat sungguh sangat luar biasa, bisa menerapkan pembelajaran yang menyenangkan. Hebat Pak. Terima kasih Bu. Jangan lupa untuk selalu memberi dukungan dan semangat kepada siswa Bu ya, terutama pada saya juga. Saya butuh semangat Bu, butuh dukungan juga. Tentu, meskipun Pak. sama guru Bu ya. Tentu. Jadi mungkin kita sama guru juga butuh sharing seperti ini juga Bu. Betul Pak. Jadi dengan adanya seperti ini saya akan menjadi lebih lega, unek-unek yang ada dalam diri saya bisa tersampaikan dan menemukan solusi dengan baik. Tentu Pak, selama saya bisa membantu dan kita bisa sharing bersama untuk kebaikan para siswa, tentu kita akan melaksanakan supaya siswa kita menjadi lebih baik lagi ya Pak ya. Betul Bu. Terima kasih banyak Bu ya. Sama-sama Pak Dayat. Hari siji.
Loro. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Siska. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu Eka. Bu Siska sudah melakukan coaching ya dengan Pak Dayat tadi? Iya Bu, sudah. Baik, sebelum penutupan saya akan mengajukan beberapa pertanyaan Bu. Yang pertama, apa saja yang telah Ibu lakukan pada saat coaching terkait indikator ketercapaian yang diinginkan? Baik, saya sudah melakukan kegiatan coaching dengan alur tirta Bu. Baik. Menurut saya sebagai observer coaching tadi sudah berjalan dengan baik Bu, dan sesuai dengan alur tirta. Dan Bu Siska sudah melaksanakan dengan menggali, dengan memberi pertanyaan kepada Pak Dayat sehingga Pak Dayat bisa menemukan solusi dari permasalahan, dan coaching ini dilakukan sesuai dengan prinsip coaching. Pertanyaan terakhir Ibu, kompetensi apa lagi yang ingin dikembangkan berdasarkan kegiatan coaching yang barusan dilakukan Bu? Baik Bu, dengan cara memahami lagi proses tirta sehingga dapat melakukan coaching dengan lebih baik lagi Bu. Baik, demikian ya Bu. Semoga kita bisa melaksanakan atau melakukan kegiatan coaching ini dengan lebih baik lagi. Iya Bu Eka, terima kasih Bu Eka. Ya Bu. Assalamualaikum Bu Eka. Waalaikumsalam Bapak. Bagaimana kabarnya hari ini Ibu? Alhamdulillah baik Pak. Baik ya. Sebelum kita melakukan kegiatan coaching, saya menyampaikan beberapa pertanyaan sesuai dengan rubrik ya Bu. Ya Pak. Pada saat ini antara coach dan coachee akan saya nilai sesuai dengan rubrik penilaian. Apakah sudah sesuai alur kita apa belum? Kemudian bagian ini memberikan pertanyaan berbobot pada coachee dan bagaimana respon coachee atas pertanyaan dari coach. Prinsip coaching yaitu kemitraan, kemudian proses kreatif dan memaksimalkan potensi. Pertanyaan pertama Ibu ya. Ya Pak. Kompetensi apa yang akan Ibu kembangkan pada kegiatan coaching kali ini? Jadi kompetensi yang akan saya kembangkan pada kegiatan coaching kali ini yaitu yang pertama presence, kehadiran penuh Pak, kemudian mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan berbobot Pak. Kemudian pertanyaan kedua, kompetensi yang mana yang akan Ibu kembangkan secara spesifik yang ingin diobservasi? Jadi saya ingin coaching menemukan solusi dari permasalahannya Pak, kemudian juga penyelesaian dari masalahnya sendiri itu tadi Pak. Baik. Yang terakhir Bu ya, yang ketiga, indikator yang bagaimana yang ingin dikembangkan oleh Ibu dalam proses coaching kali ini? Dalam coaching kali ini ya, indikator yang akan saya kembangkan yaitu tentang mengajukan pertanyaan berbobot Pak. Demikian dulu ya Bu ya, pertanyaan pra observasi. Silahkan Ibu melakukan kegiatan coaching kepada coach Anda. Baik Pak, terima kasih Pak. Sama-sama Bu. Assalamualaikum Bu Siska, bagaimana kabarnya hari ini Bu? Waalaikumsalam, kabar saya baik Bu Eka. Alhamdulillah. Ya Bu Eka, Ya. saya ini lagi pusing Bu. Saya ingin curhat kepada Ibu. Ada beberapa permasalahan. Salah satunya ini Bu, di kelas saya itu ada satu siswa yang sampai sekarang kalau berangkat sekolah selalu minta diantar. Padahal
kan sudah sekolah kelas 1 SD ya Bu ya. Iya. Saya sudah mencoba berbagai cara, tapi tetap aja berangkat sekolahnya selalu minta diantar. Oh iya Bu, ini memang jadi tantangan tersendiri ya Bu. Tapi jangan khawatir, kita bisa cari solusinya bersama-sama. Apa yang sudah Ibu coba lakukan sejauh ini? Saya sudah mencoba bicara secara baik-baik, memberikan pengertian, bahkan pernah memberikan hadiah kepada siswa tersebut apabila dia bisa berangkat sendiri ke sekolah. Tapi tetap saja Bu, dia belum mau berangkat sendiri sampai sekarang ke sekolah. Wah, Bu, Ibu sudah berusaha semaksimal mungkin ya. Mungkin kita perlu coba pendekatan yang sedikit berbeda, Bu. Jadi seberapa jauh Ibu sudah coba libatkan orang tuanya? Ya, saya sudah mengajak berbicara kedua orang tuanya Bu, menjelaskan pentingnya kemandirian bagi anak di usia dini. Dan saya meminta mereka ikut mendukung apa yang saya sampaikan tersebut Bu. Wah, itu ide bagus Bu. Saya rasa orang tuanya juga bingung harus gimana. Mungkin dengan kita berbicara bersama, mereka bisa lebih terbuka dan mau bekerja sama. Lalu apalagi yang sudah Ibu lakukan kepada siswa tersebut? Ya, selain itu saya juga bisa mencoba membuat kegiatan di kelas yang bisa melatih kemandirian anak. Misalnya tugas kelompok, presentasi, atau piket kelas. Dengan begitu, anak-anak akan terbiasa bertanggung jawab atas tugas mereka masing-masing. Wah, itu rencana yang sangat menarik Ibu. Saya rasa anak-anak akan lebih termotivasi kalau ada kegiatan yang menyenangkan seperti itu. Lalu apa saja yang bisa Ibu lakukan agar siswa menjadi mandiri? Selain itu, saya juga bisa memberikan pujian dan penghargaan ketika anak berhasil melakukan sesuatu secara mandiri. Ini akan membuat mereka merasa dihargai dan semakin termotivasi untuk terus belajar. Terima kasih ya Bu. Wah, saya sangat setuju Ibu. Semoga rencana dari Bu Siska bisa berjalan dengan baik ya Bu. Iya Bu, baik Bu Eka. Saya ucapkan terima kasih banyak kepada Bu Eka. Iya Bu, sama-sama. Saya akan mencoba ya Bu menerapkan hasil penemuan tadi. Semoga saja siswa tadi bisa menjadi anak yang lebih mandiri. Ya Bu, selamat berusaha Bu, semoga sukses. Terima kasih Bu Eka, terima kasih untuk saran dan dukungannya. Ya. Waris, boleh. Assalamualaikum Bu Eka. Waalaikumsalam Bapak. Nah, Bu Eka sudah melakukan coaching ya dengan Bu Siska tadi. Ya, sudah Pak. Nah, sebelum penutupan saya akan menanyakan beberapa pertanyaan Bu. Ya, baik Pak. Apa saja yang telah Ibu lakukan pada saat coaching terkait indikator ketercapaian yang diinginkan Bu? Saya sudah melakukan kegiatan coaching tadi dengan Alur Tirta Pak, yaitu tujuan, identifikasi, rencana aksi, dan tanggung jawab, sehingga coaching bisa menemukan solusi dari permasalahannya Pak. Saya sebagai observer coaching kali ini tadi saya berjalan dengan baik dan sesuai dengan alur Tirta, dan Bu Eka sudah berusaha menggali dengan memberi pertanyaan kepada Bu Siska sehingga Bu Siska bisa menemukan solusi dari permasalahannya. Dan coaching ini sudah dilakukan sesuai dengan prinsip coaching. Nah, pertanyaan saya adalah yang berikutnya, yang nomor 2. Apa saja yang ingin dikembangkan ya berdasarkan kegiatan coaching yang barusan Ibu lakukan? Jadi yang ingin saya kembangkan yaitu dengan cara memahami lagi proses Tirta sehingga saya dapat melakukan kegiatan coaching dengan lebih baik lagi Pak. Demikian ya Bu ya. Ya, Pak. Semoga kita bisa
melakukan kegiatan kucing lebih baik lagi. Baik Pak. Terima kasih Pak. Sama-sama Bu.